Bab 113 Selingkuh. Para suster memiliki keindahan yang luar biasa. Yang besar itu menawan dan menarik, sedangkan yang kecil itu indah. Keduanya memiliki tipe rahmat masing-masing dan keduanya memiliki tipe rasa. Ketika keduanya muncul, keindahan di alun-alun langsung kehilangan semua warna. Hanya Chen Wanxi yang memiliki dingin yang elegan yang bisa dibandingkan dengan keduanya. Semua orang di plaza tertarik pada para suster. Belum lagi kecantikan mereka, status mereka membuat orang terkejut. Di belakang mereka, ada banyak orang kuat dari kota burung Vermilion. Budidaya setiap orang dari mereka tidak ada yang lebih lemah dari para penguasa kota saat ini. Mereka semua berada di puncak ranah asal. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang kuat sangat hormat dan sopan kepada dua wanita cantik seolah-olah mereka adalah bawahan. Itu membuat orang lain sangat penasaran. Siapakah saudara perempuan yang dapat memperoleh perlakuan sedemikian dari orang-orang yang begitu kuat dari kota burung Vermilion? Keduanya adalah putri penguasa kota burung Vermilion, Su Rou dan Su Mei. Namun, ada orang yang bermata tajam yang tahu siapa saudara perempuan itu dan orang itu berteriak keras. Setelah orang itu berbicara, itu membuat orang semakin terpana. Kenapa gadis cantik yang berstatus spesial dari sekolah Azure Dragon? Dengan status mereka, akan baik-baik saja jika mereka ingin memasuki sekolah Lingyun, kan? Mengapa mereka perlu memasuki sekolah kelas 2? Segala macam pertanyaan tak henti-hentinya bangkit dari hati orang banyak. Namun, orang yang paling tertekan adalah yang gemuk karena pada saat itu, Su Rou dan Su Mei saat ini sedang memimpin orang-orang kuat dari kota burung Vermilion dan berjalan agresif ke arahnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa para murid sekolah Azure Dragon hanya ada di sini untuk mengisi sebagai bawahan? Apakah kamu tidak menempatkan sekolah Azure Dragon di mata kamu? Su Rou ringan tersenyum, namun, tatapannya seperti pisau dan lemak bergetar saat dia melihat itu tanpa tahu bagaimana menjelaskan. Pada saat itu, usus berlemak berubah menjadi hijau karena penyesalan. Dia menyesal menggunakan Chu Feng untuk mempermalukan Chen Hui karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa kedua putri penguasa kota burung Vermilion berasal dari sekolah Azure Dragon. Salah satu dari mereka bahkan seorang tetua. Aku bertanya padamu, melihat bahwa lemak tidak menjawab, Su Rou tiba-tiba berteriak keras dan menunjukkan tekanan tingkat 1 dari dunia mendalam. Hal itu memaksa tuan kota yang gemuk itu mundur beberapa langkah karena ketakutan dan dengan susah payah, ia duduk di lantai. Level 1 dari ranah mendalam? Pada usia seperti itu, petik 2. Pada saat itu, semua orang sangat terkejut. Bahkan Chen Wanxi yang tanpa ekspresi dan selalu dingin menyalakan matanya. Itu karena Su Rou berusia 20 tahun atau lebih perempuan yang berada di puncak masa mudanya. Untuk dapat melangkah ke ranah mendalam pada usia itu berarti bahwa bakatnya tidak terbayangkan. Dengarkan semuanya. Jangan memandang rendah orang-orang dari sekolah kelas 2 sebagai murid dari sekolah kelas 1. Ketika Azure Dragon School berada di masa-masa kejayaannya, tidak ada yang berani memandang rendahnya di seluruh 9 provinsi. Su Rou melirik kemana-mana dan berkata dengan bangga. Pada saat itu benar-benar sunyi di alun-alun yang luas. Belum lagi tidak ada yang berani menegur Su Rou. Pada kenyataannya, apa yang dikatakan Su Rou memang benar. Bahkan hari ini, di dalam perbatasan Provinsi Azure, sekolah Lingyun yang paling megah hanya megah di dalam Provinsi Azure. Jika dibandingkan dengan sekolah nomor 1 lainnya di 8 provinsi di benua itu, sekolah Lingyun bahkan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Namun,
sekolah Azure Dragon berbeda. Meskipun itu hanya sekolah kelas 2 saat ini, di bawah bimbingan Azure Dragon founder pada masa itu, sekolah Azure Dragon adalah sekolah yang dapat secara langsung menyamai dinasti Jiang. Pendiri Azure Dragon tahun itu bahkan disebut sebagai orang terkuat di benua 9 provinsi. Kekuatannya begitu kuat sehingga orang panik hanya dengan mendengar namanya. Kemuliaan sekolah Azure Dragon tidak dapat diulang dan tidak ada preseden seperti itu sebelumnya dalam sejarah. Meskipun sekolah Azure Dragon memang telah jatuh, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa itu pernah mulia. Rower, apa yang kamu lakukan? Tapi tepat pada saat itu, suara tebal dan kuat meledak di udara. Itu seperti petir yang meraung di telinga semua orang. Melihat ke sekeliling, wajah semua orang sangat berubah. 20 penguasa kota semua berlutut di lantai dan berkata dengan serempak, "Kami memberi hormat kepada Lord Su Hen." Sang penguasa kota burung vermilion, Su Rou dan ayah Su Mei, Su Hen, akhirnya muncul. Tingginya 2,3 meter dengan tubuh sehat, wajah tampan, dan tubuh besar. Dia mengenakan baju besi emas dan dia seperti dewa perang yang baru saja masuk. Tanah akan bergetar setiap kali dia melangkah keluar. Melihat orang itu, bahkan para murid yang tidak biasa dari sekolah kelas 1 memperketat ekspresi mereka. Mereka tidak berani memiliki jejak rasa tidak hormat karena Su Hen dapat dikatakan sebagai orang tanda pagar 1 di Provinsi Azure. Kekuatannya dalam tak terduga dan statusnya bahkan lebih tinggi dari kepala sekolah kelas 2. Bahkan kepala sekolah kelas 1 tidak berani bersikap kasar kepadanya, belum lagi para murid. Tenang semuanya. Senyum Su Hen sangat ramah ketika dia berjalan di sebelah Su Rou dan berkata, "Kamu gadis kecil, bagaimana kamu bisa berbicara dengan para tetua seperti itu?" Ayah, ini tidak dapat disalahkan pada Su Rou, merekalah yang melihat ke bawah. Melihat itu, Su Mei dengan cepat mencoba membantu Su Rou. Aku akan membiarkan slide ini. Jangan menyebutkannya lagi. Petik 2. Su Hen melambaikan tangannya dan mengucapkan beberapa patah kata sebagai permintaan maaf kepada penguasa kota yang gemuk itu. Pada kenyataannya, dia seperti memberikan kencan manis setelah tamparan. Dia secara pribadi melihat semua yang dilakukan Su Rou, dan alasan mengapa dia berbicara tepat pada waktu itu adalah karena dia ingin Su Rou menekan raja kota yang gemuk itu di tempatnya. Bagaimanapun, dialah yang mengirim Su Rou dan Su Mei ke sekolah Azure Dragon. Dari lubuk hatinya, dia juga tidak suka orang lain mengatakan hal buruk tentang sekolah Azure Dragon karena itu akan mengatakan bahwa keputusannya buruk. Namun, sebagai penguasa kota, hal-hal itu terlalu sulit untuk dikatakan. Pada saat itu, banyak penguasa kota memimpin para jenius mereka dari daerah mereka sendiri dan semakin dekat satu sama lain. Semua orang dengan sopan berkumpul bersama, dan pada saat itu, Su Mei menarik Chu Feng ke samping. Chu Feng, kalian semua akan memasuki hutan tanduk hantu untuk majelis keunggulan baru tahun ini. Hutan tanduk hantu adalah tanah terkutuk dan beberapa hewan buas yang ganas hidup di dalamnya. Itu akan menjadi binatang tanduk hantu. Petik 2. Binatang tanduk hantu memiliki penanaman tingkat 1 ranah roh sama seperti mereka dilahirkan. Mengikuti pertumbuhan tubuh mereka, kekuatan mereka meningkat juga. Binatang hantu tanduk dewasa akan memiliki tanduk ungu di dahi mereka, dan mereka yang bertanduk di dahi mereka memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari dunia roh. Petik 2. Misi kamu kali ini adalah untuk berburu binatang hantu tanduk dewasa.
Dengan tanduk hantu sebagai bukti dan batas 1 hari, 10 besar yang membunuh binatang tanduk hantu terbanyak akan kembali ke sini untuk kompetisi. Kota yang menang tidak harus membayar pajak tahun ini dan 5.000 butir spiritual akan menjadi hadiah kultivasi. Su Mei mendekati telinga Chu Feng dan dengan tenang berkata, "Jadi, pemenang tidak hanya mendapatkan 5.000 bat spiritual, pajak tidak perlu dibayar juga. Orang tua Chen Hui memiliki manfaat lebih dari aku." Chu Feng diam-diam terdiam. "Apa yang kamu pikirkan? Cepat, singkirkan ini." Su Mei memasukkan gulungan yang digulung ke tangan Chu Feng. "Ini adalah..." Chu Feng membukanya dan melihat. Bisa dilihat bahwa gulungan kecil itu adalah peta. Ini adalah peta hutan tanduk hantu. Bagian hitam adalah area di mana binatang tanduk hantu dewasa berkumpul. Semakin besar area berwarna hitam, akan semakin dewasa Ghost Hound Beast. Ini akan bermanfaat untuk berburu Ghost Hound Beast kamu. Petik 2. Tapi ingat, jangan masuk ke bagian yang berwarna merah. Daerah-daerah itu sering memiliki kabut berwarna merah yang aneh. Saat kabut muncul, seseorang akan mati dengan pasti. Ini sama menyeramkannya dengan 1000 tulang makam di sekolah Azure Dragon. Su Mei berkata dengan suara rendah. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti niat Su Mei. Setelah meletakkan gulungan itu di kosmosak, ia bergerak mendekati telinga Su Mei dan berkata sambil tertawa, "Apakah ini dianggap sebagai kecurangan?" 114 makam kuno. "Tentu saja ini tidak curang." Su Mei dengan cepat menjelaskan. "Lalu apa ini?" Chu Feng cukup ingin tahu. Ini hanya aku memberimu sedikit bantuan karena persahabatan." Su Mei tersenyum manis, tapi kemudian dia dengan cepat menunjuk ke arah kerumunan di dekatnya dan berkata dengan suara pelan. "Namun, jangan gegabah. Mereka bukan murid dari sekolah Azure Dragon. Mereka adalah murid dari sekolah kelas 1, dan di area tertentu, apa yang mereka pelajari memang lebih kuat dari kita." Petik 2. "Tapi, aku masih memiliki kesan yang baik tentangmu. Meskipun, saat ini, kultivasi mereka lebih tinggi dari kamu, mereka juga lebih tua dari kamu. Aku percaya ketika kamu mencapai usia 18 tahun, kamu pasti akan lebih kuat dari mereka semua." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Su Mei meletakkan tangannya di belakang dan melompat ke arah Su Rou. Setelah dua saudara perempuan itu melambaikan tangan pada Chu Feng, mereka pergi bersama. Hati Chu Feng memiliki segala macam komplikasi saat dia melihat para suster. Meskipun dia sudah menebak bahwa identitas Su Rou dan Su Mei akan menjadi istimewa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu mengesankan. Saat itu, Chu Feng agak bingung. Dia merasa bahwa perkiraannya sebelumnya salah. Alasan mengapa para suster berada di sekolah Azure Dragon seharusnya bukan karena mengikat mereka yang memiliki potensi karena dengan kekuatan keluarga mereka. Begitu banyak orang kuat akan bersedia untuk melayani mereka. Jadi, mengapa mereka bahkan perlu membuatnya dekat dengan mereka? Apa tujuan kalian berdua harus mengikatku seperti ini? Hati Chu Feng sangat gugup. Meskipun Su Rou dan Su Mei memperlakukannya dengan sangat baik pada saat itu, dia tidak akan lupa bahwa ada alasan mengapa para suster mendekatinya sejak awal. "Gadis kecil bernama Su Mei mungkin menyukaimu. Anak laki-laki, jangan mengecewakannya." Tiba-tiba, sebuah suara yang menyenangkan terdengar dan Egi dalam dunia rohnya berbicara. "Oh, bagaimana kamu tahu itu?" Chu Feng tertawa kecil ketika dia bertanya. Intuisi wanita. Namun,
Kamu sebaiknya tidak memiliki pikiran buruk terhadapnya. Dia masih muda, jadi jangan melakukan hal buruk padanya. Jadi, aku sarankan kamu pergi untuk kakak perempuan itu terlebih dahulu. Petik 2. Mengutuk. Apa yang kamu pikirkan di otakmu? Chu Feng secara alami mengerti apa yang dimaksud Egi dalam kata-katanya. Tapi, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa mengatakannya terus terang. Jangan berpura-pura bahwa kamu orang yang sopan. Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak ingin pergi untuk saudara perempuan itu? Egi berkata dengan nada menghina. Aku ingin pergi untukmu yang paling sekarang. Chu Feng dengan sinis tersenyum. Kamu berani? Egi menjadi sedikit malu-malu dan dia dengan cepat mengubah topik. Mungkin kamu akan sangat beruntung kali ini. Apa maksudmu? Chu Feng bingung. Kemungkinan besar, ada makam kuno di bawah kabut berwarna merah yang dibicarakan Su Mei. Makam kuno, itu adalah... Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Ketika kamu memasuki hutan tanduk hantu dan melihat-lihat kabut berwarna merah itu, kamu akan tahu. Jika memang ada makam kuno, kamu pasti akan mendapatkan hal-hal baik di sana. Petik 2. Egi menciptakan ketegangan dan Chu Feng tidak repot bertanya lagi karena dia tahu bahwa Egi tidak akan menyakitinya. Setelah semua, mereka berdua membuat kontrak koneksi roh. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kehidupan Chu Feng, dunia rohnya akan runtuh juga. Pada saat itu, dengan budidaya Egi saat ini, kemungkinan besar, hidupnya akan hilang ke Yellow Springs. TN, Yellow Springs sama dengan Hell. Sejak saat itu, penguasa kota burung Vermilion mengumumkan metode majelis keunggulan baru tahun ini. Memang, itu persis sama dengan bagaimana Su Mei mengatakan itu. Dengan batas 1 hari, hanya 10 besar yang membunuh binatang tanduk hantu terbanyak yang mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi. Pemenang akhir, tentu saja, akan menjadi pemenang majelis keunggulan baru. Setelah itu, Su Hen memberikan peta hutan tanduk hantu ke semua 200 peserta. Selain itu, bagian-bagian tertentu ditandai dengan warna merah dan dia dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa area merah tidak boleh dimasuki atau mereka akan bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri. Su Hen tidak menyebutkan alasannya. Dia hanya mengatakan bahwa daerah itu sangat berbahaya. Juga, pada peta yang dibagikan, hanya bagian merah yang digambar pada mereka dan tidak ada bagian hitam seperti pada peta yang diberikan Su Mei padanya. Setelah beberapa penjelasan aturan, Chu Feng dan yang lainnya dibawa keluar dari kota burung Vermilion dan mereka memasuki pegunungan Gunung Burung Vermilion. Dengan itu, mereka tiba di hutan tanduk hantu. Hutan berwarna hitam adalah segalanya yang bisa dilihat mata mereka. Kayunya seperti besi dan daunnya seperti jarum. Mereka bahkan tidak tampak seperti pohon. Itu hanya senjata tajam, dan yang paling penting adalah di dalam hutan, tidak ada suara pun dari binatang. Keheningan itu agak aneh. Berat. Jangan tarik kami kembali atau kamu akan datang. Di dalam hutan, orang-orang dari kota emas ungu menggunakan tatapan mengancam untuk melihat Chu Feng sebelum pergi ke bagian hutan yang lebih dalam. Chu Feng hanya samar-samar tersenyum menghina mereka. Chu Feng benar-benar terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang seperti mereka dan itu hanya akan mengotori tangannya jika dia menyerang mereka. Dengan matanya, dia melihat sosok mereka, dengan segala macam teknik mewah, menuju jauh ke dalam hutan. Di sisi lain, Chu Feng mengambil peta dari kosmos saknya tanpa tergesa-gesa, lalu mengeluarkan peta yang diberikan Su Mei padanya.
Setelah beberapa pemikiran, Chu Feng memilih jalur khusus. Dia akan pergi melalui beberapa area di mana ghost horn beas paling kental. Lalu tujuan jalan adalah bagian berwarna merah yang jelas dilarang oleh Su Mei dan Su Hen. Chu Feng menggunakan teknik Sky Imperial dan dia tersapu oleh angin. Dia dengan cepat melewati hutan dan segera, dia menemukan apa yang disebut binatang tanduk hantu. Itu memiliki penampilan seekor kuda namun sebesar gajah. Itu hitam pekat seolah-olah ditutupi oleh baju besi berwarna hitam. Itu memiliki perilaku kekerasan, dan selain dari spesies yang sama, ketika melihat organisme hidup lainnya, ia akan mulai menyerang dengan ganas. Itu tidak berbeda dari Beast First lainnya. Namun, First Beast masih First Beast. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan dari Chu Feng. Bahkan jika mereka adalah hewan tanduk hantu dewasa yang memiliki tanduk ungu, mereka tidak memiliki cara untuk mengalahkan Chu Feng. Saat Chu Feng berkeliaran, dia tidak membiarkan Ghost Horn Beast pergi. Setelah membunuh, ia menggunakan koneksi roh mereka untuk meminjam kekuatan spirit dunia Egi untuk mengkonsumsi energi sumber mereka. Meskipun energi sumber kultivasi mereka sangat lemah dan memiliki sedikit bantuan terhadap Egi, Chu Feng tidak menyia-nyiakannya. Setelah membunuh 200 Ghost Horn Beast, dia akhirnya tiba di daerah kabut berwarna merah. Namun, itu hanya sedikit lebih sunyi dan dia tidak melihat apa yang disebut kabut berwarna merah. Apakah kamu yakin ada hal-hal baik di sini? Chu Feng merasa sangat kecewa. Menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal di daerah itu. Lebih baik tidak membodohi diri sendiri dengan kekuatan roh kecilmu. Jika makam kuno bisa dilihat melalui dengan kekuatan roh kamu, itu bahkan tidak akan menjadi makam kuno. Petik 2. Apa yang harus aku lakukan? Ambil kompas roh dunia kamu dan gunakan untuk menyelidiki. Hanya setelah mendengar kata-kata Egi, Chu Feng menjadi tercerahkan saat ia dengan cepat mengeluarkan World Spirit Compass. Ketika dia mengeluarkannya, peta instruksional yang aneh muncul. Meskipun Chu Feng tidak bisa melihat alasannya, Egi melihatnya. Mengikuti instruksi Egi, Chu Feng mulai meletakkan formasi roh di area khusus. Tetapi karena Chu Feng memiliki teknik yang kaku dan kurang kekuatan roh, dia menggunakan banyak waktu dan dia hanya menyelesaikannya ketika sudah larut malam. Ketika formasi roh dibuka, formasi menghilang. Menggantinya adalah lubang yang bagian dasarnya tidak bisa dilihat. Semuanya gelap gulita, tetapi suara-suara aneh datang dari lubang itu. Jika seseorang mendengarkan dengan lebih hati-hati, mereka akan menemukan bahwa itu tampak seperti tangisan seorang wanita. Bab 115 Klasifikasi Makam. Malam. Bintang memenuhi langit namun masih redup tanpa cahaya. Hanya bulan bundar yang terang dan jernih, tetapi selalu disembunyikan oleh awan hitam tak berujung yang melayang di udara. Cahaya bulan yang tenang menipis saat awan muncul dan menghilang. Tanah. Barisan pohon besi berdiri tegak. Mereka seperti tongkat gigi serigala yang bangkit dari tanah. Ada keheningan total di sekitar Chu Feng dan tidak ada jejak angin bertiup. Namun, jenis keheningan khusus itu menekankan keanehan dari kebisingan gua. Mengutuk, apakah kamu yakin bahwa aku harus pergi ke sana? Benda apa yang berteriak di sana? Apakah itu hantu? Petik 2. Chu Feng merasa agak gelisah. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar suara yang menyedihkan dan bahkan datang dari gua tanpa dasar. Itu seperti hantu yang datang dari neraka dan meneriakkan keluhan mereka. Itu sangat mengerikan.
Apa yang harus ditakuti? Jangan lupa, kamu adalah spiritualis dunia. Kamu sudah ditakdirkan untuk berurusan dengan hal-hal seperti hantu atau bagaimana kamu akan menyerap energi sumber untuk aku? Egi menegur. Sungguh. Jadi setelah semuanya, spiritualis dunia hanyalah perampok makam alami? Chu Feng terdiam. Kamu pikir apa itu? Spiritualis dunia terhubung secara spiritual dengan roh dunia dan karena itu, mereka dapat menangkap hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang normal. Di dalam makam para ahli budidaya berisi banyak harta. Ini hanyalah jalan pintas terbaik untuk penanaman bela diri. Petik 2. Jalur budidaya bela diri juga cukup sulit. Hanya orang idiot yang tidak akan berjalan dengan jalan pintas, kata Egi mencibir. Dari apa yang kamu katakan, hal yang melolong benar-benar ada hantu? Hati Chu Feng menegang. Meskipun iblis dan hantu hanya legenda, dengan pengalamannya yang meluas, ia menemukan bahwa di dunia, ada binatang buas aneh. Dan juga mereka yang dengan korup membudidayakan dan berjalan ke jalan kejahatan. Dengan membantai orang biasa, mereka dipandang sebagai iblis. Mengekstrapolasi seperti itu, yang disebut hantu benar-benar ada juga. Apa yang begitu menakutkan tentang hantu? Bukankah kamu sudah melihatnya sebelumnya? Egi berbicara. Kapan aku melihat hantu sebelumnya? Chu Feng berpikir kembali dengan hati-hati, namun, dia tidak bisa mengingat ketika dia melihat apa yang disebut hantu. Ketika kamu berada di makam 1000 tulang, apakah orang tua yang kamu lihat bukan? Egi mengingatkan. Apa? Dia hantu? Bagaimana mungkin? Dia sangat kuat. Petik 2. Chu Feng sangat terpana. Orang tua yang dilihatnya malam itu memiliki kesan yang sangat dalam padanya. Meskipun dia tidak memancarkan aura apapun, Chu Feng masih merasakan kekuatannya. Begitu kuat sehingga tak terlukiskan. Jadi Chu Feng sama sekali tidak akan berpikir bahwa dia adalah hantu. Ketika seseorang mencapai ranah tertentu dalam budidaya bela diri, kesadaran mereka menjadi sangat kuat. Kesadaran mereka bahkan tidak akan padam setelah kematian dan mereka hanya akan melayang dan mengembara ke berbagai tempat. Itulah yang disebut hantu. Petik 2. Namun, jika spiritualis dunia memiliki kekuatan roh yang sangat kuat, setelah kematian, kekuatan roh mereka akan bergabung sebagai satu dengan kesadaran mereka. Dengan itu, mereka dapat mengendalikan semua yang dilakukan kesadaran mereka dan mereka akan hidup sebagai bentuk kehidupan lain. Petik 2. Meskipun mereka tidak akan sekuat ketika mereka hidup, mereka masih akan memiliki metode yang sangat kuat. Orang tua yang kamu lihat hari itu adalah seseorang seperti itu. Kekuatan roh tersegel kamu juga dibangunkan oleh orang itu. Petik 2. Egi diriwayatkan secara rinci. Pada hari itu, meskipun Chu Feng kehilangan kesadaran, Egi tidak. Jadi, dia melihat semua yang dilakukan lelaki tua itu pada Chu Feng. Setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng juga tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah memiliki kekuatan roh, tetapi karena alasan khusus, itu tidak terbangun. Itu juga berarti bahwa kekuatan rohnya adalah bawaan sejak lahir. Biasanya, area seperti ini yang memiliki kesadaran kuat seperti itu adalah makam kuno. Namun, karena makam 1000 tulang itu memiliki begitu banyak tulang dan juga karena lelaki tua yang tak terbayangkan itu, kemungkinan besar, itu bukan hanya makam kuno yang sederhana. Sangat mungkin bahwa itu adalah makam kejahatan, Egi terus menjelaskan. Apa makam jahat? Meskipun Chu Feng sangat bingung, dia masih bisa mendengar kesan itu. Kamu orang bodoh. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Terserah.
Bagi kamu untuk menjadi spiritualis dunia yang berkualitas, aku akan menjelaskan semuanya sehingga kamu tidak akan memalukan. Petik 2. Ingat, makam orang normal disebut makam. Meskipun mungkin ada beberapa mekanisme di makam dan beberapa harta tersembunyi, bahkan orang normal dapat menerobosnya. Hanya spiritualis dunia tingkat rendah yang pergi mencari makam, dan makam Imperial Sky Sage adalah makam. Petik 2. Adapun makam yang berisi kesadaran, itu adalah makam kuno. Itu tidak terkait dengan berapa lama mereka dimakamkan dan itu hanya judul klasifikasi untuk makam. Sangat berbahaya di dalam makam kuno. Mereka memiliki jebakan dan mekanisme yang tidak bisa dideteksi oleh orang normal, dan bahkan dalam beberapa situasi aneh. Jebakan dan mekanisme yang hanya dapat dideteksi dan diuraikan oleh spiritualis dunia. Jadi, makam kuno adalah tempat spiritualis dunia menunjukkan nilai mereka. Petik 2. Adapun untuk makam jahat, mereka yang dikuburkan bukan hanya ahli budidaya sederhana. Sangat mungkin, mereka akan menjadi hal yang sangat kejam. Tidak ada yang bisa memastikan apa itu. Mereka bisa jadi manusia, atau binatang buas. Mereka bisa hidup, atau mati. Petik 2. Kebanyakan dari mereka begitu kuat sehingga bahkan setelah mati, mereka masih dapat menyebabkan bencana bagi dunia. Atau mungkin, monster yang tidak mati hanya ditindas dan disegel di suatu tempat. Makam itu sangat berbahaya. Setelah masuk, lebih dari setengahnya tidak akan dapat kembali. Mereka bahkan bisa melepaskan ciptaan iblis dan menyebabkan malapetaka bagi dunia. Petik 2. Makam-makam ini disebut makam jahat. Kecuali jika itu adalah spiritualis dunia yang sangat kuat, tidak ada yang berani pergi dan membuka makam untuk menyebabkan malapetaka. Petik 2. Jadi ada hal-hal seperti ini. Pantas. Tidak heran tetua Zuge sangat tertarik dengan makam 1000 tulang. Chu Feng tercerahkan dan dia akhirnya tahu bahwa nilai spiritualis dunia diletakkan di kuburan. Makam 1000 tulang itu sangat mengesankan. Kemungkinan besar, itu adalah makam jahat. Memang berbahaya, tapi tentu saja ada harta besar yang terkandung di dalamnya. Belum lagi hal lain, tetapi jika energi sumber orang tua itu bisa diserap, kekuatan aku pasti akan meningkat secara signifikan juga. Sedihnya, saat ini kamu seharusnya tidak menyentuh bahwa Tousat Bone Graveyard atau bahkan 10.000 kamu tidak akan cukup untuk mati. Petik 2. Namun, lelaki tua itu sepertinya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu sehingga dia meninggalkan peta itu di tubuhmu. Tapi, ada misteri tersembunyi di dalam peta itu, dan tanpa mencapai kekuatan tertentu, kamu tidak memiliki cara untuk membuka makam jahat itu. Petik 2. Di masa depan, ketika kamu bisa membuka 1000 tulang makam dan memasukinya, orang tua itu pasti ingin meminjam kekuatanmu. Setidaknya, dia akan memberi kamu beberapa manfaat dan secara alami, selama ada manfaat, harga tertentu harus dibayar juga. Petik 2. Juga, makam jahat terlalu berbahaya untukmu. Bahkan jika kamu memiliki peta, kamu tidak memiliki cara membukanya. Jadi sekarang, jangan berpikir untuk pergi ke makam jahat itu dan kamu harus mencari-cari di makam kuno ini. Petik 2. Ketika dia berbicara ke titik itu, Egi tampak agak bersemangat. Bagaimanapun, di dalam makam kuno yang lengkap, akan ada sisa-sisa ahli budidaya bela diri. Energi sumber yang kuat adalah hal yang paling ia rindukan. Karena kita di sini, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong kan? Chu Feng mengangguk tetapi dia tidak melompat dan langsung turun. Setelah melompat ke dalam lubang hitam,
Ia dengan cepat menggunakan Bow of Hundred Transformations dan meringkas dua belati ke tangannya. Dia menikam belati ke dinding lubang hitam dan perlahan-lahan menurunkan dirinya. Pada awalnya, kecepatan Chu Feng sangat lambat, tetapi segera dia terbiasa dengan tindakan dan dia mulai dengan cepat meluncur ke bawah. Semakin dia turun, semakin jelas teriakan perempuan itu. Chu Feng yang biasanya berani tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan dia merasakan dinginnya udara. Tidak perlu takut, ini mungkin hanya jiwa yang berkeliaran. Mungkin itu adalah seorang ahli ketika masih hidup, tetapi setelah kematian, itu tidak bisa mengalahkan kamu. Teknik pembentukan roh kamu dapat menahannya. Seolah-olah dia merasakan kepanikan dalam hati Chu Feng, Egi mengingatkan dengan serius. Chu Feng mengangguk, menstabilkan hatinya dan terus meluncur ke bawah. Akhirnya, kedua kakinya stabil dan dia tiba di bagian bawah. Itu adalah gua besar. Meskipun masih gelap pekat, dia masih bisa merasakan luasnya. Chu Feng mengeluarkan World Spirit Compass dan mengirim seuntai kekuatan spirit ke dalamnya. Seketika, cahaya mengalir kemana-mana dan gua yang gelap diterangi oleh cahaya. Setelah itu, ketika visinya menjadi jelas, wajah Chu Feng sangat berubah dan dia terpana dengan pemandangan di depan matanya.